Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Teman salat maghrib, Masjidul Ikhlas, rahimakumullah. Melanjutkan kembali kultum kita dari permulaan dari surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45 di dalam Al-Quran, yang intinya adalah kita dituntut untuk merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Saya akan baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Hamim. Nah, ayat-ayat yang dimulai dengan penggalan huruf maknanya adalah kita dituntut untuk mengimani karena akal kita tidak mampu untuk menjangkau maknanya. Saya ulangi, demikian juga perintah Allah ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, wilayah iman. Ingat-ingat ya, Mas Toto ya, wilayah iman. Kemudian diturunkannya kitab Al-Quran adalah dari Allah Al-Azizul Hakim yang mempunyai sifat perkasa dan bijaksana. Ada penggembala ditanya oleh pakar akidah, Pak, bagaimana Anda meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya? Jawabannya simpel, sederhana. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Mohon maaf nih kalau diterjemahkan. Kotoran sapi, kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Telapak kaki itu menunjukkan adanya yang berjalan. Nah, masa alam semesta kayak gini nggak ada yang menciptakannya? Itu satu. Kemudian wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kalian dan apa yang Allah tebarkan dan yang bertebaran dari makhluk yang bergerak, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang meyakini. Jadi dari beriman kemudian ketika merenung yakin. Selanjutnya ayat yang kelima, dan pergantian malam dan siang dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa rizki, yakni dengan adanya hujan, tanah menjadi tumbuh, ketika tumbuh petani bisa panen terus dijual, itu adalah rizki setelah kematiannya. Dan berhembusnya angin ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang merenungkan. Seandainya tidak ada angin, Mas Supri, daerah sekitar Bantar Gebang itu kira-kira gimana tuh? Jadi angin itu diciptakan adalah untuk menghilangkan bau. Coba kalau ada bangkai terus nggak ada angin, selesai. Dan ternyata angin itu adalah untuk menghilangkan, membawa bakteri. Itu baru satu sisi, satu banyak yang lain. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang kami bacakan untuk wahai Nabi Muhammad, yang merupakan tanda yang hak. Hak itu pasti benar. Lalu dengan hadis setelah fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Di sini mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Mau diterangkan apa lagi? Kok mereka belum beriman? Saya merenung ayat ini lama, Mas Toto, berbulan-bulan lah. Apa ini maknanya? Itu saya kalau baca ayat nggak paham, gelisah, Mas Toto. Gelisahnya itu saya buka, oh ternyata manusia itu dituntut untuk berpikir besar. Berpikir besarnya, mikir itu ya kelas langit bumi lah. Mikir itu bagaimana besok kita ke surga. Bukan mikir yang kelasnya di dunia aja, tapi berpikir bagaimana kita di dunia. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan, membaca ayat-ayat itu, ada ungkapan dari seorang ulama, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, tatma'innu fis safina wa lam ta'rif qaidaha. Anda merasa tenang di kapal walaupun Anda tidak mengenal nahkodanya. Sebagaimana tatma'innu fit ta'irah wa anta lam ta'rif abtanaha. Abtanaha, dan Anda merasa tenang di pesawat padahal Anda tidak kenal dan tidak tahu pilotnya. Bagaimana Anda tidak tenang di dunia padahal segala sesuatu itu ada yang ngatur. Allahu Akbar. Itu menenteramkan sekali, ya kan? Lah kita itu gelisah memikirkan nasib kita bagaimana dan segala macam. Padahal jaminan Allah, innalladzina amanu wa 'amilus solihati. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Yang bersedih adalah orang yang nggak punya iman dan tidak punya amal soleh. Sudahlah tidak beriman, itu pasti cabangnya perbuatannya tidak soleh.
Sekali lagi, orang kalau nggak beriman pasti akan berdampak kepada perbuatannya tidak soleh. Walaupun bergelimang harta dan materi, hatinya terbakar, hatinya tidak tenang. Ya, Mas Arif, Masya Allah, Mas Arif masih lidahnya masih sehat ya Mas Arif? Nasi Padang masih masuk ya. Alhamdulillah. Coba pilih mana? Punya rumah di Waringin Permai tiga rumah, mobil 5 berjajar. Tapi Mas Arif rasanya dihilangkan oleh Allah untuk 10 tahun. Mau Mas Arif kira-kira? Rasanya dihilangkan, nggak enak makan. Ayo. Ternyata bisa mencicipi makanan itu, alhamdulillah, itu baru satu jenis nikmat. Belum nikmat yang lain lagi Mas Arif. Betapa kita itu sangat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir karena hidup ini ada yang ngatur. Yang penting kita beriman, beramal soleh. Dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak akan ada perbuatan baik kecuali dibalas dengan kebaikan. Apa yang ada sekarang kebaikannya, kesempatan berbuat baik, lakukan. Pasti itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.